Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di channel Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Di channel ini kami akan menampilkan profil-profil seminari tinggi dan juga pernak-pernik yang mendukungnya. Anda penasaran? Selamat menyaksikan. Check it out. Seminari Tinggi Santo Petrus terletak di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seminari Tinggi Santo Petrus merupakan tempat pembinaan calon-calon imam dari 6 keuskupan di wilayah Sumatera, mulai dari Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, Keuskupan Padang, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Pangkal Pinang, dan Keuskupan Tanjung Karang. Ada banyak cerita, pengalaman, dan kesan tentang Seminari Tinggi Santo Petrus. Perlu diketahui bersama bahwa seminari tinggi ini telah menghasilkan banyak imam serta tenaga-tenaga pastoral yang handal yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan yang paling membanggakan ialah seminari ini telah menghasilkan 2 orang uskup, yakni Monsinyur Yohanes Haruniono, Uskup Agung Palembang, dan Monsinyur Fransiskus Tuaman Saswo Sinaga, Uskup Keuskupan Sibolga. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya Romo Toto, Rektor Seminari Tinggi Santo Petrus. Nah, Seminari Tinggi Santo Petrus itu seminari interdiosesan dari 6 keuskupan di Regio Sumatera. Keuskupan itu antara lain Keuskupan Tanjung Karang, Keuskupan Pangkal Pinang, Keuskupan Agung Palembang, Keuskupan Padang, Keuskupan Sibolga, dan yang di mana seminari ini berada adalah Keuskupan Agung Medan. Tahun ini Seminari Tinggi Santo Petrus berusia 40 tahun. Suatu usia yang sebenarnya bagi proses pendidikan para calon imam belumlah terlalu lama. Tetapi selama 40 tahun ini sudah menghasilkan ratusan imam yang berkarya di seluruh Sumatera ini, dan bahkan dari antara mereka 2 orang dipilih oleh Allah untuk menjadi uskup, yaitu Keuskupan Tanjung Karang yang sekarang dipilih menjadi Uskup Agung Palembang, dan yang baru saja ditapiskan yaitu Uskup di Sibolga. Mohon doa semoga seminari ini, seminari kita tumbuh berkembang dengan baik, menjadi tempat di mana para frater bisa mengembangkan diri dalam panggilan, sehingga kita boleh mengharapkan dari sinilah lahir imam-imam diosesan, imam-imam keuskupan, imam-imam gereja partikular untuk 6 keuskupan di Sumatera. Tuhan memberkati. Berbicara tentang Seminari Tinggi Santo Petrus, maka kita akan kembali mengingat sejarah pendiriannya. Pada tanggal 22 Februari 1982, para uskup Regio Sumatera mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk mendirikan sebuah seminari tinggi, tempat pembinaan calon imam diosesan khususnya yang ada di wilayah Sumatera. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa seminari akan didirikan di Parapat, Sumatera Utara. Satu alasan mengapa seminari tinggi didirikan di Parapat ialah karena pada saat itu sudah ada seminari agung atau biara tempat pembinaan calon imam kapusin dari Medan, Pontianak, dan juga Sibolga. Dengan demikian sudah tersedia tenaga pengajar dan pembina yang dapat membantu di Seminari Tinggi Santo Petrus. Karena belum ada tempat atau rumah pembinaan bagi para frater projo, maka digunakanlah rumah salah satu umat yang tinggal di sana, yakni rumah keluarga Bapak Usman Sirait
sebagai tempat pembinaan para frater untuk sementara waktu. Rumah sewaan itu terdiri atas 2 lantai dan terletak di Jalan Joseph Sinaga nomor 1 Parapat. Romo Wiryo Darmojo, seorang imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang, adalah pembina sekaligus rektor pertama Seminari Tinggi. Akhirnya rumah pembinaan Seminari Tinggi Santo Petrus resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1982. Peresmian itu diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Laurentius Wiryo Darmojo. Ada juga imam lain yang turut hadir, yakni Pastor Benedictus Brevard OFM Cup dan Pastor Hyginus Silaen OFM Cup. Selain itu, acara peresmian juga dihadiri oleh umat paroki Parapat. Acara tersebut semakin istimewa karena bersamaan dengan penerimaan penjumbahan ke-12 frater Seminari Tinggi Angkatan Pertama. Pada tanggal 17 sampai 21 Februari 1983, para uskup Sregio Sumatera mengadakan pertemuan bersama pimpinan Ordo Kapusin Medan untuk membahas tentang kerjasama pengelolaan rumah pendidikan calon imam. Mereka melihat jumlah para frater yang terus meningkat setiap tahunnya. Untuk itu, akhirnya didirikanlah gedung Seminari Tinggi di Pematang Siantar. Maka sejak bulan Juli tahun 1986, para frater sudah pindah ke Pematang Siantar. Sebenarnya ada 2 alasan mengapa gedung seminari dipindahkan ke Pematang Siantar. Pertama, untuk menggabungkan tempat pendidikan filsafat dan teologi yang sebelumnya berada di 2 tempat yang berbeda. Alasan kedua, karena para uskup bersama para provinsial atau pimpinan Ordo Kapusin melihat bahwa di lahan Pematang Siantar lebih luas daripada di Parapat, sehingga para frater dapat melaksanakan praktik berpastoral dengan lebih baik. Akhirnya Seminari Tinggi Santo Petrus resmi berdiri pada tanggal 30 Januari 1987. Upacara peresmian tersebut dilakukan pada pukul 16.00 WIB dan dihadiri langsung oleh ke-6 uskup Regio Sumatera. Adapun ke-6 uskup tersebut antara lain Monsinyur Pius Datubara, Uskup Agung Medan, Monsinyur Sodan, Uskup Agung Palembang, Monsinyur Andreas Henry Susanto, Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Reinbach, Administrator Apostolik Uskupan Pangkal Pinang, Monsinyur Anicetus Bongsu Sinaga, Uskup Sibolga, dan Monsinyur Martinus Dokma Situmorang, Uskup Padang. Selain itu, hadir pula Nunsius Apostolik Monsinyur Francesco Canalini, serta Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Hadi Sumarto Okarm. Kini, 22 Februari 2022, Seminari Tinggi Santo Petrus sudah berusia 40 tahun. Sebuah angka yang menunjukkan bahwa seminari tercinta ini sudah mapan dan dewasa. Seminari Tinggi Santo Petrus sungguh merupakan jantung kehidupan gereja Sumatera. Sebab dari sinilah lahir imam-imam diosesan yang tangguh dan siap melayani untuk mengembangkan iman umat khususnya di wilayah Sumatera. Seminari Tinggi Santo Petrus, tempat semai imam diosesan, untuk menjawab panggilan Tuhan bagi gereja Regio Sumatera.